Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selawati, NIM 2211359 dari kelas HES 2B Fakultas Syariah. Dengan adanya video ini, bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ulumul Hadis, yakni membuat video presentasi mengenai materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanadnya bersambung? Hadis yang sanadnya bersambung di kalangan ulama hadis dinamai dengan sebutan yang beragam. Al-Khatib Al-Baghdadi wafat pada tahun 463 Hijriah atau 1722 Masehi. Menamainya dengan hadis musnad. Hadis musnad yang memenuhi Ibnu Abbar adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW sebagai hadis marfu yang sanad hadis musnad ya ada yang bersambung mutasil dan ada pula yang terputus munqati. Berkaitan dengan ketersambungan sanad ini, dikenal pula istilah hadis mutasil atau mausul. Menurut Ibnu As-Salah dan An-Nawawi, yang dimaksud dengan hadis mutasil atau mausul adalah hadis yang bersambung sanadnya, baik bersambungan itu sampai kepada Nabi maupun hanya sampai kepada sahabat Nabi saja. Muhammad Suhudi Ismail menyimpulkan bahwa hadis mutasil atau mausul ada yang marfu atau disandarkan kepada Nabi, ada yang mauquf atau disandarkan pada sahabat, dan ada juga yang maktu, yaitu disandarkan pada tabi'in. Jika dibandingkan dengan hadis musnad, maka dapat dinyatakan bahwa hadis musnad pasti mutasil atau mausul. Tetapi tidak semua hadis mutasil atau mausul pasti musnad. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis menurut Muhammad Suhudi Ismail, ulama biasanya menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, 1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti. Kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat yang dilakukan. Yang ketiga, meneliti kata-kata ada at-tahammul wa ada al-hadis yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad. Kata-kata yang dipakai dalam sanad berupa hadasani, hadasana, akbaroni, akbarona, sami itu, ana, dan sebagainya. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Apa itu yang dimaksud dengan perawinya bersifat adil? Seseorang yang selalu memelihara ketaatan dan menghindari kemaksiatan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat mengurangi keimanan dan berpegang teguh pada pedoman syariah. Yang dimaksud dengan perbuatan mubah yaitu ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan mubah tersebut, ia tidak mendapatkan mudaratnya. Begitupun saat melakukannya, dia tidak akan mendapatkan mudaratnya. Dengan kata lain, adil mencakup beberapa kategori penting, antara lain yang pertama Islam, yang kedua mukallaf. Mukallaf adalah seseorang yang sudah dikenai untuk menjauhi larangan agama seperti berzina, minum khamar, memakan daging babi, dan lain sebagainya. Atau seseorang yang telah melakukan kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklifnya. Yang dimaksud dari kewajiban itu seperti sholat, zakat, puasa, dan pergi haji bila mampu. Yang ketiga, selamat dari hal-hal yang menjadikan seseorang fasik atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan aib bagi kepribadian seseorang. Yang ketiga, perawinya bersifat dobit. Apa itu dobit? Dobit adalah seseorang yang memiliki kemampuan ingatan yang kuat, artinya ingatannya lebih banyak daripada lupanya dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Contohnya seperti Rasulullah SAW. Macam-macam dobit. Yang pertama ada soderi. Apa itu yang dimaksud dengan soderi? Soderi adalah seseorang yang memiliki ingatan yang kuat sejak menerima sampai menyampaikan kembali ke orang lain. Dan ingatannya sanggup dikeluarkan kapanpun dan dimanapun yang ketika dia mau.
Yang kedua, kitabi. Kitabi kitabi adalah seseorang yang melakukan penyampaian hadis berdasarkan catatan. Dengan kata lain, Daubit mencakup beberapa kategori penting, yaitu yang pertama, satu, tidak pelupa, yang kedua, hafal hadis-hadis yang didiktekan kepada muridnya apabila penyampaian hadisnya dengan hafalan atau kitabnya terjaga dari kelemahan apabila periwayatnya melalui kitab. Yang ketiga, menguasai apa yang direwayatkan dan memahami maksud hadisnya. Yang keempat, matanya tidak bersifat syad. Apa itu syad? Syad adalah tidak adanya kejanggalan atau kesalahan di dalam hadis berupa perawalan atau pertentangan dengan hadis yang lain direwayatkan oleh rawi yang lebih unggul atau rajih. Kemudian yang terakhir yaitu matanya tidak berilat. Apa itu yang dimaksud dengan berilat? Berilat adalah sebab yang bersifat samar-samar, hal yang meragukan atau tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis atau kebenaran hadis. Ilat dapat terjadi pada sanad maupun pada matan, atau bisa terjadi pada keduanya secara bersamaan. Namun, yang paling banyak terjadi pada sanad seperti menyebutkan kemutasilan sanad pada hadis yang munqati atau mursal. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.